Halo teman-teman, pada materi kali ini kita akan mempelajari translasi atau pergeseran, salah satu jenis transformasi geometri. Nah, translasi merupakan perpindahan suatu titik atau bangun dari suatu posisi ke posisi lain dengan jarak dan arah tertentu, tanpa mengubah bentuk, ukuran maupun arah bangun tersebut. Nah, melalui materi ini kita akan mempelajari pengertian translasi, ilustrasi, rumus, serta contoh soal agar lebih mudah memahaminya. Definisi translasi itu sendiri adalah jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jadi jika suatu translasi pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Jadi translasi tersebut adalah perpindahan suatu titik atau bangun dari suatu posisi ke posisi lain dengan jarak dan arah tertentu tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun arah bangun tersebut. Berikut adalah rumus translasi. Berdasarkan penjelasan tadi, maka untuk mencari nilai translasi dapat digunakan rumus ini. Titik P yang memiliki koordinat XY ditranslasikan dengan vektor AB sehingga menjadi titik P aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B, di mana A menyatakan pergeseran horizontal dan B menyatakan pergeseran vertikal. Berikut kita masuk ke contoh soal 1 koordinat bayangan hasil translasi. Nah, gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai XY menjadi X ditambah 4 dan Y dikurangi 3. Nah, teman-teman, pada gambar ini terdapat segitiga ABC yang berwarna merah dan bayangannya yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen yang berwarna biru. Nah, soal ini dia membahas tentang translasi atau pergeseran. Segitiga ABC ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Dengan aturan translasi tersebut ditulis sebagai XY menjadi X ditambah 4, Y dikurangi 3, yang artinya setiap koordinat X ditambah 4 dan setiap koordinat Y dikurangi 3. Jadi titik A memiliki koordinat min 3,1. Setelah kita translasikan dia menjadi koordinatnya menjadi 1 min 2. Nah, di titik B memiliki koordinat min 1,4. Setelah ditranslasikan koordinatnya menjadi 3 dan 1. Sedangkan di titik C memiliki koordinat min 2 dan min 1. Nah, setelah ditranslasikan koordinatnya menjadi 2 min 4. Nah, dari hasil tersebut diperoleh bayangan segitiga dengan titik-titik A aksen 1 min 2, B aksen 3 dan 1, dan C itu 2 dan min 4. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa translasi menggeser setiap titik dengan jarak dan arah yang sama tanpa mengubah bentuk maupun ukuran bangun. Nah, pada soal ini seluruh titik segitiga bergeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Contoh soal yang berikut, tentukan bayangan titik 3,7 oleh translasi vektor 4,2. Nah, pada soal ini titik P 3,7 ditranslasikan oleh vektor kolom 4,2 yang artinya titik tersebut digeser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Untuk menentukan koordinat bayangannya, kita gunakan rumus translasi X, Y menjadi X ditambah A, Y ditambah B.
Nah, pada soal ini diketahui nilainya 4 dan B nilainya 2 sehingga koordinat titik P 3,7 menjadi kita masukkan nilainya P aksen 3 ditambah 4 min 7 ditambah 2. Jadi P aksen 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 dan min 7 ditambah 2 itu min 5. Jadi koordinat bayangan titik P setelah ditranslasikan adalah P aksen 7, min 5. Contoh soal yang ketiga, diketahui koordinat titik P adalah 4, min 1, vektornya 2,3. Oleh karena itu, translasi diperoleh bayangan titik P, yaitu P aksen min 2A, 2. Nah, tentukan nilai A-nya. Nah, teman-teman, pada soal ini diketahuinya itu titik P 4, min 1 dengan ditranslasikan dengan vektor translasi yaitu 2,3. Setelah ditranslasikan dan diperoleh bayangan titik yaitu P aksen min 2A, 2. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai A-nya. Jadi kita gunakan rumus yang kita gunakan itu XY menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Karena titik awal adalah P 4, min 1 dan vektor translasinya 2,3, maka koordinat bayangan yang diperoleh adalah P aksen 4 ditambah 2, min 1 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 2. Nah, pada soal ini diketahui bahwa bayangan titik adalah P aksen min 2A, 2. Karena kedua koordinat tersebut menyatakan titik yang sama, maka koordinat X dan Y harus sama. Nah, koordinat Y sudah sama yaitu 2 sama dengan 2. Ya kan? Nah, tinggal kita samakan koordinat X. Jadi min 2A sama dengan 6. Nah, bagi kedua ruas ini dengan min 2 sehingga kita peroleh A sama dengan min 3. Jadi nilai A adalah min 3. Contoh soal yang keempat, titik P aksen 2, min 4 adalah bayangan titik P 3,5 oleh translasi T. Nah, tentukan translasi T. Pada contoh soal ini diketahui titik P 3,5. Nah, memiliki bayangan P aksen 2, min 4 setelah ditranslasikan. Nah, yang ditanyakan adalah vektor translasi. Nah, kita menggunakan rumus XY menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Nah, karena titik awal adalah P 3,5 dan bayangannya P aksen 2, min 4, maka diperoleh koordinat X-nya kita masukkan nilainya 3 ditambah A sama dengan 2. Nah, A sama dengan 2 kurang 3 sama dengan min 1. Nah, untuk koordinat Y, 5 ditambah B sama dengan min 4. Jadi B sama dengan min 4 kurang 5. Min 4 kurang 5 nilainya min 9. Nah, setelah nilai A dan B ini didapat, maka kita akan mencari vektor translasinya. Jadi vektor translasinya itu adalah min 1, min 9. Nah, translasi yang mengubah titik P 3,5 menjadi P aksen 2, min 4 adalah 1 satuan ke kiri dan 9 satuan ke bawah, sehingga vektor translasinya adalah T sama dengan kolom min 1, min 9. Oke teman-teman, kita telah mempelajari materi translasi atau pergeseran mulai dari pengertian, rumus, hingga contoh-contoh soalnya. Nah, translasi ini merupakan transformasi yang menggeser suatu titik atau bangun dengan jarak dan arah tertentu tanpa mengubah bentuk, ukuran maupun arahnya.
Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami konsep translasi dengan lebih baik. Terima kasih dan semoga bermanfaat.